Misteri Tol Cipularang, jalan yang tak pernah tidur. Kembali ke jalan yang menelan ayahku. Angin malam di sepanjang Tol Cipularang berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan kabut yang menggantung di antara tebing-tebing. Lampu jalan berderet seperti garis cahaya kuning yang memanjang tanpa ujung. Di dalam mobil hitam tua yang melaju pelan, Raka Pratama memegang erat setir, sementara pikirannya berkelana jauh ke masa lalu. Sudah 15 tahun berlalu sejak kecelakaan yang merenggut nyawa ayahnya di kilometer 97. Saat itu Raka masih remaja, duduk di kursi belakang, selamat tanpa luka berarti. Tapi sejak malam itu, ia sering terbangun karena mimpi yang sama. Suara rem berdecit, jeritan samar, dan bayangan perempuan berambut panjang yang berdiri di tengah jalan, tersenyum di balik kabut. Kini, sebagai jurnalis lepas yang menulis kisah-kisah misteri, Raka memutuskan untuk kembali ke tempat di mana hidupnya berubah selamanya. Bukan sekadar untuk menulis, tapi untuk mencari kebenaran. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Sebuah mobil putih berhenti di bahu jalan, menyalakan lampu hazard. Dari dalamnya keluar sosok perempuan berjaket denim, membawa kamera. Sinta Marlina, katanya memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangan. Kamu Raka, kan? Penulis yang suka bahas tempat angker itu. Raka mengangguk. Ya, terima kasih sudah mau ikut. Aku butuh seseorang yang bisa lihat sesuatu yang tak terlihat kamera biasa. Sinta tersenyum samar. Kadang, bukan kameranya yang salah, tapi orang yang belum siap melihat. Mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju rest area KM97, tempat yang konon sering jadi pusat gangguan misterius. Di sepanjang jalan, Sinta sibuk mengambil foto dengan kameranya. Sesekali menatap cermin samping. Tahu nggak, Kak, katanya pelan, tol ini bukan cuma jalan penghubung. Banyak yang bilang, di bawah tanahnya masih ada desa yang terkubur saat pembangunan. Desa Cijambe. Katanya, mereka nggak pernah dipindahkan secara benar. Raka menatap lurus ke depan. Aku pernah dengar nama itu. Ayahku kecelakaan tepat di atas jalur yang dulunya menuju desa itu. Sinta terdiam. Hanya suara mobil dan kabut yang menebal di depan mereka. Tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah bayangan tampak di tengah jalan. Seorang perempuan berdiri membelakangi mereka, rambutnya panjang, bajunya putih lusuh. Raka menginjak rem kuat-kuat. Mobil berhenti beberapa meter dari sosok itu. Tapi ketika Sinta mengarahkan kameranya, perempuan itu menghilang. Yang tersisa hanya embun tipis di kaca depan dan jejak samar di aspal. Seperti tapak kaki yang baru saja meninggalkan tempat itu. Kamu lihat juga, kan? Tanya Sinta, suaranya bergetar. Raka tak menjawab. Ia membuka kaca jendela sedikit, membiarkan udara dingin masuk. Bau anyir samar tercium. Seperti besi berkarat. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di rest area. Tak seperti biasanya, tempat itu tampak sepi. Hanya ada satu warung tua di pojokan, dengan papan nama nyaris rubuh, warung Mak Rukiah, kopi gorengan. Lampunya remang, tapi dari dalam terlihat seorang wanita tua duduk menatap ke arah mereka. Tatapannya tajam, seolah sudah tahu mereka akan datang. Silakan duduk, nak, ucap Mak Rukiah dengan suara parau. Jarang ada orang berhenti di sini malam-malam. Sinta mencoba tersenyum. Kami cuma mau istirahat sebentar, Mak. Mak Rukiah menyeduh kopi tanpa diminta. Tangannya gemetar, tapi matanya tak lepas dari Raka. Kamu, anaknya Pak Pratama, ya? Raka langsung menegakkan tubuhnya. Mak kenal ayah saya? Dulu, sebelum jalan ini jadi tol, beliau sering mampir ke sini. Suka nanya-nanya soal jalan lama di belakang rest area. Wanita itu berhenti sejenak, lalu menunduk. Dia nggak tahu kalau jalan itu bukan untuk manusia. Sinta menatap Raka bingung. Jalan lama. Mak Rukiah menunjuk ke arah belakang warung, ke hutan kecil yang diselimuti kabut tebal. Di balik situ, kalau malam, suka terdengar suara mobil tua lewat. Tapi jangan pernah mendekat. Nak, sekali kalian melangkah ke sana, kalian bukan lagi pengunjung. Kalian bagian dari cerita. Raka menatap arah yang ditunjuk. Di balik pepohonan, samar-samar ia melihat cahaya seperti lampu mobil bergerak pelan. Tapi itu mustahil, karena tak ada jalan di sana. Suara jangkrik lenyap mendadak, berganti dengan desir angin yang membawa suara samar,
Kau sudah kembali, Raka. Cangkir kopi di tangan Mak Rukiah bergetar, menumpahkan sedikit cairan hitam ke meja. Wajahnya berubah tegang. Kalian harus pergi sebelum tengah malam. Jangan berhenti di kilometer 97. Namun sebelum Raka sempat menjawab, dari arah jalan tol terdengar suara keras. Duar! Seperti tabrakan logam menghantam aspal. Sinta spontan berdiri. Itu suara kecelakaan. Mereka berlari keluar, menatap ke arah jalan. Tapi yang terlihat hanya kabut tebal dan kilatan lampu hazard berkedip pelan. Sinta mengangkat kameranya, mencoba memotret, namun hasil di layar membuatnya membeku. Di foto itu, tampak sosok perempuan bergaun putih berdiri di tengah kabut, menghadap ke kamera, tersenyum dengan mata kosong dan di belakangnya, siluet mobil yang terbakar. Raka mendekat dan melihat foto itu. Nafasnya tercekat. Itu mobil ayahku, gumamnya lirih. Mak Rukiah keluar dari warung, membawa lentera tua. Nak Raka, kalau kamu mau mencari jawaban, hati-hati. Kadang yang kamu panggil bukan jawaban, tapi arwah yang menunggu balasan. Angin bertiup kencang, membawa suara seperti tangisan jauh di dalam kabut. Lampu warung bergetar, kemudian padam. Dalam kegelapan itu, hanya satu hal yang terdengar jelas. Suara langkah kaki dari arah hutan. Pelan, mendekat, 1, 2, 3 langkah, lalu berhenti tepat di belakang mereka. Sinta menahan nafas, Raka berbalik, tapi yang ia lihat hanyalah kabut. Dan di dalam kabut itu, samar-samar muncul wajah ayahnya, tersenyum, dengan mata penuh kesedihan. Raka, jangan ikuti jalan yang sama sepertiku. Suara itu lenyap bersama embusan angin. Di tanah, tepat di tempat Raka berdiri, muncul jejak kaki basah, menuju hutan di belakang rest area. Perempuan di tengah kabut. Malam di rest area KM 97 semakin pekat. Kabut menebal seperti selimut dingin yang menelan suara, cahaya, bahkan napas. Setelah kejadian aneh di depan warung Mak Rukiah, Raka dan Sinta memutuskan berteduh di mobil. Tapi meski di dalam mobil, hawa di luar seakan menembus kaca. Dingin, lembab, membawa aroma tanah dan besi berkarat. Sinta menatap layar kameranya yang kini penuh dengan gas. Foto terakhir yang ia ambil, perempuan berbaju putih dan siluet mobil terbakar, kini tampak berubah. Gambar itu bergoyang sendiri, seperti video yang bergerak pelan. Wajah perempuan itu kini menatap langsung ke arah kamera. Bibirnya bergerak membentuk kata-kata yang tak bersuara. Sinta tertegun. Raka, kau lihat ini. Raka mendekat, menatap layar. Meski kabur, ia bisa membaca gerakan bibir itu. Ikuti aku. Ini nggak mungkin, desis Raka, tapi dadanya terasa berat. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong untuk menuruti kata itu. Sebuah rasa penasaran yang bercampur kehilangan. Dari luar, terdengar langkah pelan. Seperti seseorang berjalan di sekitar mobil. Sinta menatap kaca spion, tak ada siapapun. Tapi tiba-tiba, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk kaca jendela sisi kanan. Mereka berdua menoleh. Di balik kaca, berdiri seorang pria tua berseragam kusam. Wajahnya pucat, matanya cekung. Permisi, suaranya serak. Kalian masih di sini? Tolong jangan lama-lama di area ini. Raka membuka kaca sedikit. Kami hanya istirahat. Pak, ada apa memangnya? Pria itu menunduk, lalu berkata pelan, tadi ada yang menyeberang jalan. Perempuan berbaju putih. Kalau kalian lihat, jangan ikuti dia. Lalu pria itu melangkah pergi, menuruni tangga kecil di tepi rest area. Anehnya, meski arah langkahnya jelas, tak terdengar suara langkah di aspal. Sinta menatap Raka. Aku nggak nyaman di sini. Mungkin kita bisa balik besok pagi aja. Raka menggeleng. Aku harus tahu kebenarannya malam ini. Sesuatu di sini menunggu aku. Sinta menatap wajah Raka lama, lalu menyerah. Baiklah. Tapi kalau aku bilang kita pergi, ya. Mereka berdua keluar dari mobil, menyusuri jalan setapak di belakang warung Mak Rukiah. Udara makin dingin. Kabut menutup jalan, menyisakan hanya beberapa meter pandangan. Di kejauhan, terdengar samar suara air menetes dan ranting patah. Tiba-tiba, suara mesin mobil terdengar.
Raka menoleh, lampu depan sebuah mobil sedan tua menyala di tengah kabut. Tapi saat diperhatikan, mobil itu tak bergerak, padahal mesinnya hidup. Lampunya berkelip-kelip. Raka dan Sinta mendekat perlahan. Ket mobilnya pudar, nomornya nyaris tak terbaca. Ini, gumam Raka pelan. Mobil ayahku. Sinta menahan napas. Ia memotret. Tapi saat kilatan lampu kamera muncul, mobil itu menghilang. Hanya tersisa bau bensin dan tanah basah. Dari kejauhan, terdengar suara perempuan menyanyi. Suaranya lirih, tapi indah, seolah datang dari masa lalu. Lagu itu mengalun pelan. Jalan panjang tak berujung, siapa pulang, siapa hilang. Sinta menatap ke arah suara itu. Di antara kabut, tampak sosok perempuan berjalan pelan, rambutnya terurai, wajahnya samar. Di tangannya, ada sesuatu yang berkilau, kalung dengan liontin kecil berbentuk bulan sabit. Tanpa sadar, Raka melangkah mendekat. Sinta, kau dengar suaranya? Sinta menahan Raka. Jangan. Aku nggak suka ini. Energinya berat sekali. Tapi Raka terus berjalan. Perempuan itu berhenti, menatapnya, lalu menunjuk ke arah hutan di belakang rest area. Ikuti aku, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Sinta berusaha menarik tangan Raka. Jangan bodoh, Raka. Ini jebakan. Namun saat Sinta menoleh, perempuan itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah kabut tebal dan suara ranting patah dari arah hutan. Mereka memutuskan kembali ke warung Mak Rukiah. Tapi warung itu kini gelap total. Lampu padam, dan pintunya terbuka lebar. Di dalam, hanya ada cangkir-cangkir kosong, beberapa kursi terbalik, dan di lantai, terdapat kain putih panjang seperti kerudung. Mak Rukiah? Panggil Sinta pelan. Tak ada jawaban. Raka melihat ke meja tempat Mak Rukiah tadi duduk. Di sana, ada foto lama, foto hitam putih. Di foto itu tampak jalan tua yang membelah hutan, dan di ujungnya, berdiri seorang perempuan dengan baju putih lusuh dengan wajah yang sama seperti yang mereka lihat di jalan tadi. Raka menelan ludah. Di pojok foto, tertulis tanggal 3 Mei 2005. Tanggal yang sama dengan kecelakaan ayahnya. Sinta mundur perlahan. Ini bukan kebetulan. Tiba-tiba, lampu warung berkedip hidup. Cermin di dinding bergetar, dan di dalam pantulan kaca, tampak sosok Mak Rukiah berdiri di belakang mereka. Tapi ketika mereka berbalik, tak ada siapapun di sana. Dari arah jalan, terdengar suara klakson mobil panjang sekali, pohon. Disusul dentuman keras. Raka berlari keluar. Di tengah kabut, ia melihat sekelebat bayangan mobil menabrak sesuatu, lalu berhenti mendadak. Ketika kabut tersibak sedikit, tampak sebuah truk terbalik di bahu jalan, lampu hazard berkedip. Tak ada sopir, tak ada korban. Tapi di kaca depan truk itu tertulis dengan jari, jangan ikuti cahaya. Sinta berbisik ketakutan. Kita harus pergi, Raka. Sekarang juga. Tapi Raka terpaku. Ia menatap jalan di depan mereka. Di tengah kabut, samar-samar muncul garis cahaya, membentuk jalan bercabang dua. Satu jalan menuju arah tol yang terang. Satu lagi ke arah hutan yang gelap, jalan lama yang katanya tak lagi ada. Dan di ujung jalan gelap itu berdiri sosok perempuan bergaun putih, tersenyum. Rambutnya tertiup angin, dan suaranya terdengar lagi. Kalau kau ingin tahu kebenarannya, Raka, jalan ini menunggumu. Raka melangkah satu langkah ke depan. Sinta berteriak menahannya, tapi kabut menelan semuanya. Hanya suara langkah yang terdengar, semakin menjauh, lalu lenyap di antara pepohonan. Lampu warung kembali padam. Dan dari jauh, suara perempuan itu bergema. Selamat datang di Jalan Lama Cijambe. Mak Rukiah dan warung yang tak pernah tutup. Kabut di sekitar rest area KM 97 belum juga menipis. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 00.47. Raka belum kembali. Sinta duduk di kursi pengemudi, menggigit bibir sambil menatap hutan gelap di belakang warung Mak Rukiah. Angin berdesir lembut, tapi ada sesuatu di balik suara itu, desahan halus, seperti seseorang sedang memanggil namanya. Sinta. Ia menoleh cepat. Tak ada siapapun. Hanya bayangan pepohonan bergoyang, dan suara daun kering yang terinjak pelan. Lampu warung kembali menyala tiba-tiba,
padahal tak ada siapapun yang menyalakannya. Sinta menatap ke arah pintu terbuka itu, ragu, tapi rasa penasaran menarik langkahnya mendekat. Di dalam, meja yang tadinya berantakan kini rapi. Cangkir-cangkir yang pecah tadi tak lagi ada, diganti dengan 2 gelas kopi yang masih hangat, uapnya mengepul tipis di udara. Sinta bergumam, "Aku yakin tadi ini semua berantakan." Tiba-tiba terdengar suara dari belakang meja, "Kamu sendirian, nak?" Sinta terkejut. Di sana berdiri Mak Rukiah, mengenakan kebaya hijau tua yang sama seperti sebelumnya. Tapi wajahnya tampak lebih muda, kulitnya halus, matanya tajam memantulkan cahaya lampu minyak. "Mak?" Sinta berbisik. "Tadi, Mak nggak ada di sini." Mak Rukiah tersenyum lembut. "Warung ini tak pernah benar-benar sepi, nak. Hanya pengunjungnya saja yang datang dan pergi." Ia menyodorkan secangkir kopi pada Sinta. "Minum dulu, biar tenang hatimu. Aku tahu kamu takut." Sinta ragu sejenak, lalu menolak halus. "Maaf, Mak, aku nggak bisa." Mak Rukiah hanya tersenyum. "Pintar. Nggak semua yang disuguhkan di sini pantas diminum." Ia berjalan perlahan ke arah jendela, menatap ke hutan gelap di luar. "Temanmu itu keras kepala. Dia nyari sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dia temukan." "Raka." "Iya." Dia turun ke jalan lama. "Jalan itu bukan untuk manusia, nak. Itu jalan buat mereka yang belum selesai dengan masa lalunya." Sinta mulai gelisah. "Mak, aku harus cari dia." "Kalau kamu turun ke sana, kamu nggak akan bisa pulang," jawab Mak Rukiah tanpa menoleh. "Jalan itu hidup. Kadang ia memakan orang-orang yang penasaran." Sinta menatap Mak Rukiah lekat-lekat. "Siapa sebenarnya Mak?" Mak Rukiah menatap balik, matanya kini tampak sayu. Tapi di balik tatapan itu ada kesedihan mendalam. "Aku penjaga batas. Sejak tol ini dibangun, banyak yang tersesat. Ada yang karena kelalaian, ada yang karena takdir. Tugasku memastikan mereka tahu arah pulang." Sinta menarik napas dalam. "Kalau begitu, tolong tunjukkan aku jalan ke Raka." Mak Rukiah terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kalau aku bantu kamu, kamu harus berani lihat apa yang sebenarnya terjadi di jalan ini. Termasuk kebenaran tentang Raka dan ayahnya." Sinta mengangguk. "Aku siap." Mak Rukiah menatap jam dinding tua di warungnya. Jarumnya berhenti di angka pukul 1 tepat. Ia mengambil lentera minyak dan menyerahkannya pada Sinta. "Kalau kamu ingin menemuinya, ikuti jalan setapak di belakang warung. Tapi ingat jangan panggil nama siapapun di sana. Sekali kamu dengar seseorang memanggilmu, jangan jawab." Sinta menggenggam lentera itu erat, lalu berjalan keluar. Udara malam terasa menekan dadanya. Setiap langkah menimbulkan bunyi ranting patah di bawah kakinya. Tak lama, ia melihat jalan tanah menurun. Kabut semakin pekat. Dari kejauhan, terdengar suara deru mesin mobil. Pelan, kemudian hilang. Tiba-tiba, di tengah kabut, tampak Raka berdiri memunggunginya. "Raka!" seru Sinta spontan, lupa akan pesan Mak Rukiah. Raka menoleh perlahan. Tapi wajahnya bukan wajah yang ia kenal. Matanya hitam seluruhnya. Kulitnya pucat seperti lilin, dan dari bibirnya menetes darah segar. "Kenapa kamu datang?" Suaranya bergaung seperti 2 suara bersamaan. Sinta mundur beberapa langkah, lentera di tangannya berkedip. "Kau bukan Raka." Sosok itu tersenyum. "Aku bagian dari jalan ini." Dari belakang Sinta, suara langkah kaki lain terdengar. Cepat, tergesa. Raka yang asli muncul. Wajahnya penuh lumpur, nafas terengah. "Sinta, lari." Tapi terlambat. Sosok bayangan tadi sudah menjerit panjang. Suaranya menggema hingga ke pepohonan. Kabut berputar cepat seperti pusaran, menelan mereka berdua. Ketika Sinta membuka mata, ia sudah tidak di jalan tanah lagi. Ia berada di sebuah lapangan luas dengan aspal retak dan tiang lampu miring. Di sekelilingnya ada mobil-mobil tua berkarat, sebagian terbakar. Di kejauhan, suara klakson bersahutan tanpa arah. Raka berdiri di sampingnya, wajahnya bingung. "Kita di mana?" Sinta menatap sekeliling dengan ngeri. Ini, sepertinya jalan lama yang dimaksud Mak Rukiah. Dari arah selatan,
Tanpa kilatan lampu mobil datang cepat. Raka menarik Sinta ke tepi, tapi mobil itu melintas begitu saja, tanpa sopir di dalamnya. Hanya Kabut yang menumpang di kursi pengemudi. Sinta mulai menangis. Aku mau pulang, Raka. Raka menatapnya penuh rasa bersalah. Aku janji, kita akan keluar dari sini. Tapi sebelum itu, aku harus tahu, kenapa jalan ini terus memanggilku. Dari arah hutan, sosok Mak Rukiah muncul lagi. Tapi kali ini, wajahnya berbeda. Lebih pucat, matanya kosong, langkahnya melayang di atas tanah. Mak Rukiah? Sinta berbisik. Wanita itu berhenti beberapa meter di depan mereka. Aku sudah bilang jangan turun ke sini. Suaranya bergema di antara kabut. Sekarang kalian bagian dari kisahnya. Raka menatapnya dengan tegas. Mak, siapa perempuan di jalan itu? Kenapa setiap kecelakaan selalu di kilometer ini? Mak Rukiah memejamkan mata. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Perempuan itu korban pertama. Namanya Sari. Ia meninggal malam sebelum tol ini dibuka. Tubuhnya tak pernah ditemukan, karena tertimbun longsor saat pembangunan. Arwahnya menunggu seseorang untuk menggantikan tempatnya. Angin berhembus kencang. Dari kejauhan, suara tawa perempuan bergema di antara kabut. Lentera di tangan Sinta padam. Raka berbisik pelan, dia datang. Mak Rukiah menatap mereka berdua. Kalau kalian ingin keluar hidup-hidup, dengarkan baik-baik. Jangan pernah menatap matanya, dan jangan sekalipun menyebut namanya. Sinta menggenggam tangan Raka. Mak, kalau Mak tahu semua ini, kenapa Mak masih di sini? Mak Rukiah menunduk. Karena aku juga tak pernah benar-benar pergi dari jalan ini. Sebelum Sinta sempat bertanya, tubuh Mak Rukiah mulai memudar. Lentera di tanah menyala sendiri, dan suaranya yang terakhir terdengar pelan. Warung itu tak pernah tutup, Nak, karena aku yang menjaganya. Lalu ia lenyap, meninggalkan hanya kain kebayanya yang jatuh ke tanah, perlahan berubah menjadi abu. Raka dan Sinta berdiri diam di tengah jalan yang berkabut, dengan satu kesadaran baru, bahwa mereka kini telah melangkah melewati batas antara dunia manusia dan sesuatu yang jauh lebih tua dari sekadar kisah kecelakaan. Dari kejauhan, terdengar deru mobil mendekat lagi, dan di balik cahaya lampunya, sosok perempuan bergaun putih muncul perlahan. Sinta menggigil. Itu dia, Raka. Raka menatap lurus, matanya berkilat tegas. Kalau memang ini jalannya ayah dulu, aku akan menelusurinya sampai akhir. Kabut menutup pandangan mereka. Dan malam di tol Cipularang kembali sunyi, seolah menunggu bab berikutnya. Jalan Lama Cijambe. Kabut menggantung tebal di antara pohon-pohon tua di pinggiran tol Cipularang. Udara terasa berat, lembab, dan setiap tarikan napas seperti membawa aroma logam bercampur debu. Lentera tua yang mereka bawa dari warung Mak Rukiah kini menjadi satu-satunya sumber cahaya. Cahayanya bergoyang lembut, menimbulkan bayangan aneh di dinding kabut. Sinta berjalan di belakang Raka, menggenggam kamera dengan tangan gemetar. Kau yakin jalan ini benar-benar ada? Suaranya bergetar. Raka menoleh sebentar. Mak Rukiah bilang, ini jalan lama menuju Cijambe. Desa yang tertimbun sebelum tol dibangun. Kalau memang sudah tertimbun, kenapa kita masih bisa melewatinya? Raka tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan menuruni jalan tanah yang perlahan berubah menjadi aspal tua, retak, dengan garis putih memudar di tengahnya. Di kiri kanan jalan, pepohonan berdiri rapat. Daunnya bergoyang meski tak ada angin. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara mesin mobil. Deru rendah, semakin lama semakin keras. Mereka berhenti. Lentera bergetar di tangan Raka. Dari kabut muncul dua cahaya kuning. Lampu depan mobil lama, model 80-an, berkarat di sana-sini. Mobil itu melaju pelan, tanpa suara ban di aspal. Raka lihat plat nomornya. Bisik Sinta. Raka mendekat beberapa langkah, dan darahnya seolah berhenti mengalir. Plat mobil itu, D7854AE, adalah plat yang sama milik mobil ayahnya, yang terbakar di kecelakaan 15 tahun lalu. Mobil itu berhenti tepat di depan mereka. Mesin masih hidup, tapi tak ada sopir di dalamnya. Dari radio yang menyala, terdengar suara berita lama.
Telah terjadi kecelakaan tragis di kilometer 97 Tol Cipularang. Seorang pria bernama Pratama ditemukan tewas di tempat. Sinta menatap Raka, wajahnya pucat. Itu suara berita tahun 2010, waktu ayahmu meninggal. Raka melangkah maju, mendekati pintu mobil. Ia menunduk, melihat ke dalam. Di kursi pengemudi, duduk seseorang, tubuh gosong, tangan masih memegang setir. Tapi ketika kepala itu menoleh, wajahnya masih utuh, tersenyum pada Raka. Raka? Suara itu lirih. Kau akhirnya datang. Raka mundur, terpeleset, jatuh ke tanah. Ayah? Sinta menjerit, menyalakan flash kamera. Dalam cahaya kilat itu, mobil dan sosok di dalamnya lenyap. Yang tersisa hanya jalan kosong, dan di tengahnya, sebuah kalung berliontin bulan sabit, berlumur darah. Sinta mengambilnya. Kalung ini, sama seperti yang dipakai perempuan di jalan tol tadi malam. Kabut kembali bergerak, seperti berputar membentuk pusaran. Suara perempuan bernyanyi samar terdengar di antara pepohonan. Lagu yang sama seperti yang mereka dengar sebelumnya. Jalan panjang tak berujung, siapa pulang, siapa hilang. Mereka berdua menatap satu sama lain. Tidak ada jalan kembali. Mereka hanya bisa melangkah maju, mengikuti alunan suara itu. Beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah gapura batu tua setengah runtuh dengan tulisan samar, "Selamat datang di Cijambe." Di bawahnya, terukir simbol bulan sabit. Raka menyentuh batu itu. Cijambe jadi benar-benar ada. Begitu melewati gapura, udara berubah drastis. Suhu turun, kabut menghilang perlahan, digantikan suasana seperti sore hari, tapi langitnya berwarna keunguan. Jalanan di depan mereka tampak baru, bersih, dan di kejauhan terlihat rumah-rumah kayu dengan lampu kuning menyala. Sinta terpana. Desanya masih hidup. Seolah mendengar, dari balik rumah muncul orang-orang. Mereka berjalan pelan, mengenakan pakaian lawas, menatap Raka dan Sinta dengan tatapan kosong. Wajah mereka pucat, matanya tak berkedip. Sinta berbisik, mereka bukan manusia. Seorang pria tua mendekat. Kalian terlambat, katanya pelan. Jalan ini dibuka hanya untuk mereka yang tak sempat pulang. Raka menelan ludah. Aku mencari seseorang perempuan bernama Sari. Semua orang berhenti bergerak. Seng. Lalu dari tengah kerumunan, seorang perempuan melangkah maju. Rambutnya panjang. Gaun putihnya lusuh, tapi wajahnya cantik dan lembut. Di lehernya tergantung liontin bulan sabit yang sama. Aku Sari, katanya pelan. Dan kau anak Pratama. Raka menatapnya bingung. Kau kenal ayahku. Sari tersenyum samar. Dia berjanji akan menolongku. Tapi dia tak pernah kembali. Sekarang, giliranku menjemputmu. Sinta menggenggam tangan Raka erat. Jangan dengarkan dia. Tapi Raka merasa dadanya sesak. Di matanya, Sari tampak seperti manusia biasa, bukan roh. Kalau ayahku berhutang sesuatu padamu, biar aku yang menebus. Sari menatapnya lembut. Yang kubutuhkan hanya satu hal. Seseorang yang mau tinggal di sini. Menjaga jalan lama ini, menggantikan aku. Udara mendadak menjadi dingin. Dari belakang mereka, kabut naik kembali, menelan desa perlahan. Sari melangkah maju, menyentuh dada Raka. Sentuhannya dingin, tapi lembut. Kau anaknya. Jalan ini menginginkanmu. Sinta berteriak, Raka, jangan. Ia menarik Raka ke belakang, tapi tanah di bawah mereka bergetar keras. Retakan terbuka di jalan, menganga seperti rahang besar. Dari celahnya, api dan kabut hitam menyembur keluar. Warga desa mulai berteriak. Suara mereka bukan suara manusia, tapi raungan serempak, seperti gema masa lalu yang hancur. Sinta menyalakan kembali lentera yang hampir padam, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Mak Rukiah, tolong kami. Dan entah dari mana, suara lembut wanita tua itu terdengar di antara angin. Pergilah ke jembatan di ujung desa itu, satu-satunya jalan keluar sebelum matahari terbit. Mereka berlari menembus kabut, melewati rumah-rumah yang kini mulai runtuh satu persatu. Di belakang mereka, Sari memanggil dengan suara penuh duka. Raka, jangan tinggalkan aku. Suara itu memecah hati Raka.
Ia berhenti sejenak, menatap ke belakang. Sari berdiri di tengah kabut, menangis. Air matanya berubah menjadi darah yang menetes ke tanah. Aku hanya ingin pulang. Raka menatapnya dengan air mata menetes. Aku tahu, tapi aku juga ingin pulang. Ia berlari lagi. Jembatan tua dari kayu tampak di depan mata, separuhnya sudah runtuh. Mereka menyeberang dengan langkah cepat, papan jembatan berderak di bawah kaki. Begitu kaki Raka menginjak ujung seberang, suara keras menggema di belakang mereka. Duar! Jembatan itu ambruk, menelan seluruh desa ke dalam kabut. Hening. Sinta terjatuh, terengah. Apa yang barusan terjadi? Raka menatap ke arah tempat desa tadi berdiri. Kini hanya hamparan hutan gelap dan suara serangga malam. Lentera di tangannya mati total. Dari kejauhan, suara sirene polisi terdengar samar, menandakan mereka sudah kembali ke dunia nyata. Tapi Raka tahu, sebagian dari dirinya masih tertinggal di jalan itu. Sinta menatapnya. Kita berhasil keluar, kan? Raka tidak menjawab. Ia hanya membuka telapak tangannya. Di sana, entah dari mana, kini ada liontin bulan sabit milik Sari, masih basah oleh darah. Kabut di belakang mereka bergerak pelan, membentuk siluet wajah perempuan yang tersenyum lembut. Jalan lama Cijambe belum selesai, Raka. Bayangan yang mengikuti. Pagi itu, udara di pinggir tol Cipularang terasa ganjil. Matahari sudah tinggi, tapi kabut tipis masih menggantung di sekitar bukit. Raka duduk di kursi belakang mobil polisi, wajahnya pucat dan pandangannya kosong. Sinta duduk di sampingnya, masih menggenggam kamera yang mati total. Seorang petugas muda menoleh dari kursi depan. Kalian bilang, semalam kalian tersesat di jalan lama? Tapi di sekitar kilometer 97, nggak ada jalan selain tol utama. Sinta mencoba menjelaskan, tapi suaranya lemah. Kami melewati gapura tua. Ada tulisan, Cijambe. Petugas itu tertawa kecil. Cijambe itu memang ada, Mbak. Tapi sudah jadi bagian hutan sejak 1980-an. Nggak ada lagi desa di sana. Raka menatap keluar jendela. Jalan tol terbentang mulus, seolah tak pernah terjadi apapun. Tapi di kaca mobil, ia bisa melihat pantulan samar. Sesosok perempuan berambut panjang berdiri di sisi jalan, tersenyum padanya. Ia berkedip. Sosok itu menghilang. Mobil berhenti di pos polisi. Raka dan Sinta diminta membuat laporan. Tapi ketika mereka menceritakan kronologi, semua terasa seperti mimpi buruk. Tidak ada yang percaya. Petugas hanya menggeleng dan berkata, kalian mungkin halu karena kelelahan. Tol Cipularang memang terkenal angker. Banyak yang mengaku melihat hal aneh. Setelah menandatangani laporan, mereka berdua keluar. Sinta menyentuh lengan Raka. Kita harus pulang. Kita butuh istirahat. Raka mengangguk pelan, tapi pikirannya jauh. Sejak meninggalkan desa itu, ia merasa sesuatu ikut bersamanya. Entah bayangan, entah kenangan. Ia hanya tahu setiap kali menutup mata, ia melihat wajah Sari, menangis di balik kabut. Malam pertama. Di rumah kontrakan mereka di Bandung, udara terasa dingin meski semua jendela tertutup. Sinta sedang mengunduh file dari kamera ke laptop, tapi semua rekaman kosong. Hanya suara dengungan aneh dan gambar kabur berwarna ungu. Raka, lihat ini, katanya. Waktu kita di desa, semua rekaman hilang. Tapi ada satu file yang tersisa. Ia memutar videonya. Layar menampilkan jalan tol di malam hari, dari dalam mobil. Tidak ada yang aneh. Sampai tiba-tiba suara perempuan terdengar. Jalan panjang tak berujung. Sinta mematikan video cepat-cepat. Suara itu lagi. Raka menatap layar yang gelap. Dia memanggilku. Sinta marah. Raka, sudah cukup. Kita nyaris mati di sana. Kau mau kembali lagi? Raka tidak menjawab. Ia membuka telapak tangannya. Liontin bulan sabit itu masih ada. Kini bersih dari darah, tapi terasa hangat seperti baru dipegang seseorang. Malam itu Raka sulit tidur. Suara angin di luar jendela terdengar seperti bisikan halus. Sesekali ia mendengar langkah kaki di koridor rumah. Ketika ia membuka pintu, tak ada siapapun. Tapi di ujung lorong, tergantung cermin besar. Dan di dalam cermin itu,
Bukan wajahnya yang terlihat, melainkan Sari, berdiri di belakangnya, memegang bahunya. Raka menjerit. Cermin retak. Sinta berlari dari kamar. Ada apa? Raka hanya bisa menatap cermin itu. Retakannya membentuk pola bulan sabit. Hari kedua. Sejak kejadian itu, Raka menjadi pendiam. Ia jarang bicara. Lebih sering menatap kosong keluar jendela. Sinta khawatir. Ia bahkan memanggil temannya, Randy, seorang jurnalis lokal yang sering meliput kisah mistis. Kayaknya dia trauma, kata Randy setelah melihat keadaan Raka. Kadang, kalau orang ngalamin hal ekstrim, mereka bisa halu melihat bayangan masa lalu. Sinta menggeleng. Aku juga lihat hal-hal itu, Ren. Itu bukan cuma di kepala Raka. Randy terdiam sejenak. Kalau begitu, mungkin kalian bawa sesuatu dari sana. Sinta tersentak. Liontin itu. Malamnya, mereka bertiga mencoba meneliti liontin bulan sabit itu. Randy membawa alat EMF, detektor elektromagnetik yang biasa ia pakai untuk liputan paranormal. Begitu liontin didekatkan, alat itu berbunyi keras. Lampu indikatornya berwarna merah menyala. Ini reaksi kuat banget, gumam Randy. Kayak ada energi besar di benda ini. Sinta memutuskan untuk menyimpannya di dalam kotak kaca. Tapi tepat saat ia menutupnya, suara tawa perempuan menggema di ruangan. Lampu berkelap-kelip, dan liontin itu bergetar, jatuh dari meja, menggelinding ke arah Raka. Ia memungutnya perlahan. Dia tidak mau dipenjara. Tiba-tiba, semua lampu padam. Dari kegelapan, suara langkah kaki terdengar mendekat, pelan, berat, seperti seseorang berjalan di lantai kayu basah. Raka berdiri, menatap arah pintu. Sari. Sinta menggenggam tangannya. Jangan bicara padanya. Tapi sudah terlambat. Udara di dalam ruangan menjadi dingin. Dari sudut gelap, sesosok perempuan muncul perlahan. Rambut panjang menutupi wajahnya. Gaun putihnya berlumur tanah dan debu. Di lehernya, tak ada liontin. Raka? Suaranya lembut, seperti panggilan kekasih. Kau membawa milikku. Sinta melangkah mundur. Dia keluar dari liontin itu. Randy mencoba menyalakan kamera, tapi lensanya berkabut, merekam hanya bayangan. Sari melangkah semakin dekat, dan tiba-tiba semua benda di ruangan bergetar. Raka? Suaranya berubah berat. Kau sudah memilih. Jalan lama menunggumu. Sari mengulurkan tangan ke arahnya. Di belakang tubuhnya, kabut ungu perlahan menyebar, menutupi dinding rumah. Raka terpaku, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Sinta berteriak dan memeluknya dari belakang. Jangan pergi. Suara keras meledak. Liontin itu pecah menjadi dua, mengeluarkan cahaya menyilaukan. Kabut menghilang seketika, dan Sari lenyap. Mereka bertiga jatuh ke lantai, terengah. Di tempat Sari berdiri, hanya tersisa bekas kaki berlumpur dan aroma harum bunga melati. Randy menatap liontin yang kini retak. Kalau benar yang kubaca di arsip, lambang bulan sabit itu tanda penjaga gerbang arwah. Kalau pecah, berarti gerbangnya terbuka. Sinta memandang Raka dengan ngeri. Artinya dia belum pergi, kan? Raka menatap retakan liontin. Tidak, sekarang dia bebas. Akhir malam. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Raka duduk di teras rumah, menatap langit yang mendung. Angin malam membawa suara samar, lagu yang sama seperti di desa Cijambe. Jalan panjang tak berujung. Ia menutup mata, menahan air mata. Sari, apa yang sebenarnya kau mau? Ketika ia membuka mata, di depan pagar rumahnya berdiri sosok perempuan itu lagi. Tapi kali ini wajahnya tidak menyeramkan. Ia tampak sedih, seolah meminta maaf. Aku hanya ingin pulang, katanya pelan. Tapi aku tak bisa tanpa penuntun. Raka berdiri. Kalau aku bantu kau pulang, apakah kau akan berhenti menghantuiku? Sari mengangguk perlahan. Temui aku, di tempat ayahmu dulu meninggal. Di kilometer 97. Di sana, semuanya akan berakhir. Dan sebelum Raka sempat menjawab, sosoknya menghilang bersama kabut. Sinta keluar dari rumah, wajahnya cemas. Kau bicara dengan siapa?
Raka menatap jalan tol di kejauhan. Dengan seseorang yang seharusnya sudah tiada. Tapi dia menunggu di sana. Sinta menatapnya dengan ngeri. Kau nggak mau ke sana lagi, kan? Raka memegang liontin retak di tangannya. Aku harus. Kalau tidak, dia akan terus mengikuti kita. Sinta menatapnya lama, lalu menunduk. Kalau begitu aku ikut. Raka menatapnya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum. Baik. Tapi kali ini, kita tak akan lari lagi. Kita akan menutup jalan itu selamanya. Angin berhembus pelan. Di kejauhan, kilat menyambar langit tol Cipularang, menyinari jalur yang seolah memanggil mereka kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Gerbang di kilometer 97. Langit Bandung malam itu pekat, tanpa bintang. Awan hitam menggantung berat, seperti menahan hujan yang enggan turun. Raka berdiri di depan mobil tua milik ayahnya. Mobil yang sudah ia perbaiki berbulan-bulan lalu, kini kembali siap digunakan. Di saku jaketnya, terselip liontin bulan sabit yang retak, dibungkus kain putih. Sinta berdiri di sebelahnya, memegang senter dan peta lusuh hasil penelusuran internet. Raka, kau yakin mau melakukan ini? Raka menatap jalanan basah di depan mereka. Ayahku meninggal di kilometer 97. Sari menunggu di sana. Kalau gerbang itu tetap terbuka, dia dan semua roh di Jalan Lama Cijambe bisa bebas. Sinta menarik napas panjang. Lalu, kalau kita gagal? Raka menatapnya. Maka tak akan ada lagi perbedaan antara yang hidup dan yang mati. Mereka berdua naik ke mobil, menyalakan mesin, dan mulai melaju menuju Cipularang. Radio mobil tiba-tiba hidup sendiri, memutar lagu lawas Sunda yang lembut, tapi di sela-selanya, ada bisikan samar, seperti seseorang memanggil nama Raka. Raka, datanglah. Sinta cepat-cepat mematikan radio. Kenapa rasanya mobil ini tahu kemana kita mau pergi? Raka hanya menjawab lirih, karena dulu mobil ini pernah ke sana. Perjalanan menuju kilometer 97. Hujan turun perlahan. Lampu mobil memantul di jalan licin, menciptakan bayangan aneh di antara pepohonan. Semakin mendekati KM 97, kabut mulai muncul. Sinta menatap kaca depan. Rasanya seperti deja vu. Raka mengangguk. Jalan yang sama. Waktu ayah kecelakaan, malamnya juga begini. Hujan, kap, dan suara nyanyian. Benar saja, dari luar mobil terdengar suara halus, nyaris tak terdengar, namun jelas berasal dari arah jalan. Jalan panjang tak berujung. Sinta menutup telinganya. Kenapa lagu itu selalu muncul? Raka mematikan lampu depan dan berhenti di bahu jalan. Di depan mereka, kabut semakin pekat, menutupi sebagian rambu lalu lintas. Ketika Raka keluar dari mobil, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di antara kabut itu, samar terlihat gapura batu dengan simbol bulan sabit. Sama persis seperti yang mereka lewati di desa Cijambe. Tapi, seharusnya gapura itu tidak ada di dunia ini, gumam Raka. Sinta menggenggam senter dengan tangan gemetar. Kalau itu gerbangnya, berarti kita sudah di ambang dunia mereka. Raka membuka kain putih yang membungkus liontin. Retakan di tengahnya kini bersinar samar, memancarkan cahaya kebiruan. Dia memanggilku, kata Raka pelan. Gerbangnya terbuka karena aku. Masuk ke dunia yang retak. Begitu mereka melangkah melewati gapura, udara berubah. Suara hujan menghilang. Tak ada lagi bau bensin atau aspal. Hanya aroma tanah basah dan melati yang menyesakkan dada. Tol di depan mereka tak lagi tampak seperti jalan modern. Kini berubah menjadi jalan lama dengan batu licin dan pepohonan tinggi di kanan kiri. Sinta menatap sekeliling. Kita kembali ke jalan lama itu. Raka memegang liontin erat-erat. Tapi kali ini kita datang bukan sebagai korban. Suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Dari balik kabut, muncul puluhan sosok manusia berjalan tanpa suara. Berpakaian seperti dari masa lalu, wajah mereka kosong. Mereka berjalan beriringan ke arah barat, ke ujung jalan yang gelap. Sinta berbisik, mereka arwah yang tersesat di tol ini. Raka mengangguk. Mungkin. Setiap orang yang mati di sini, tak pernah benar-benar pergi. Tiba-tiba, suara lembut memecah keheningan. Raka.
Sari muncul dari kabut. Gaunnya kini bersih. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh duka. Kau datang. Raka menatapnya dengan campuran marah dan iba. Kau menipu kami. Kau membawa kami ke sini. Sari menunduk. Aku tidak berniat mencelakanmu. Aku hanya terikat di sini. Ayahmu dulu berjanji akan membebaskanku, tapi dia gagal. Kenapa dia gagal? Sari mengangkat wajahnya. Air matanya mengalir. Karena saat gerbang terbuka, satu jiwa harus tinggal sebagai penjaga. Sinta memandang Raka dengan ketakutan. Jadi maksudnya, salah satu dari kalian harus mati. Sari menatapnya tajam. Tidak mati, hanya tertahan. Menjadi penuntun bagi mereka yang tersesat. Jalan ini harus punya penjaga, agar tidak menelan lebih banyak jiwa. Raka menggenggam liontin erat-erat. Kalau begitu, aku yang akan menutup gerbangnya. Tapi aku tidak akan tinggal. Sari tersenyum pahit. Tidak semua janji bisa ditepati tanpa pengorbanan. Gerbang terbuka. Tanah di sekitar mereka bergetar. Dari kejauhan terdengar raungan. Bukan suara manusia, tapi seperti ribuan jeritan bersatu. Kabut berubah menjadi pusaran besar di langit. Di tengah pusaran itu, muncul bayangan besar, gerbang hitam dengan simbol bulan sabit raksasa yang berputar. Raka menatapnya dengan ngeri. Itu gerbang arwah. Sari mengangguk. Setiap kematian di tol ini membuka sedikit celah. Sekarang, celah itu telah menjadi pintu. Arwah-arwah yang berjalan tadi mulai menjerit. Tubuh mereka tersedot ke dalam pusaran. Sinta berusaha menahan Raka yang perlahan ikut tertarik. Raka, jangan. Raka menatap liontin yang kini bersinar terang. Sari, bagaimana cara menutupnya? Sari menatapnya lama. Kembalikan cahaya itu ke asalnya. Letakkan liontin di bawah gerbang, dan panggil namaku. Raka menatapnya dalam-dalam. Kalau aku lakukan itu, apa yang terjadi padamu? Sari tersenyum lemah. Maka aku akan benar-benar pergi. Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia berjalan mendekati gerbang yang berputar cepat. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menolak kehadirannya. Sinta berteriak, Raka, hati-hati. Sesampainya di depan gerbang, ia mengangkat liontin tinggi-tinggi. Cahaya biru dari retakannya menyinari wajahnya, membuat bayangannya terpecah di tanah. Sari, teriak Raka. Dengan ini aku menutup jalanmu. Cahaya dari liontin berubah menjadi putih menyilaukan. Gerbang bergetar hebat. Angin menerpa seperti badai, membuat Sinta terhempas ke tanah. Sari berteriak dari kejauhan. Terima kasih, Raka, kini aku bisa pulang. Tubuhnya berubah menjadi kabut putih, melayang ke arah cahaya. Gerbang perlahan menyatu, retakannya menutup. Tapi tiba-tiba, sesuatu menarik liontin dari tangan Raka, kekuatan besar dari dalam gerbang. Cahaya menelan tubuhnya, dan sebelum Sinta sempat menjerit, Raka menghilang. Hening setelah badai. Ketika kabut menghilang, Sinta terbangun di tepi jalan tol. Hujan berhenti, langit mulai terang. Tak ada gapura, tak ada gerbang, hanya aspal basah dan suara kendaraan dari kejauhan. Di tangannya, tergeletak liontin bulan sabit yang kini utuh, tanpa retak. Tapi di belakang liontin itu, terukir tulisan kecil. Raka, penjaga jalan. Sinta menangis. Tidak, kau janji tidak akan tinggal. Suara angin berhembus lembut, membawa bisikan yang sangat pelan. Aku tidak pergi. Sin, aku hanya menjaga. Sinta menatap langit dengan air mata jatuh satu-satu. Di kejauhan, matahari terbit di atas Bukit Cipularang, menyinari jalan tol yang kembali tampak normal. Tapi di pantulan kaca mobilnya, tampak sosok Raka berdiri di sisi jalan, tersenyum, lalu perlahan menghilang bersama kabut. Suara di frekuensi 97.0 FM. 3 hari telah berlalu sejak malam mengerikan di kilometer 97. Sinta tidak lagi tidur nyenyak. Matanya bengkak, pikirannya kacau. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat cahaya biru dari liontin itu, dan wajah Raka yang perlahan menghilang di telan gerbang. Rumah kontrakannya kini terasa dingin, meski siang hari. Dinding seolah menyimpan gema suara dari dunia lain. Kadang,
Kalau angin lewat di celah jendela, ia mendengar bisikan samar. Aku tidak pergi. Sin, aku hanya menjaga. Sinta duduk di ruang tamu, memandangi liontin bulan sabit yang kini tergantung di atas meja. Liontin itu berkilau lembut di bawah cahaya matahari, seperti hidup. Sejak malam itu, ia tak pernah berani membuangnya, apalagi menyimpannya jauh. Suatu sore, hujan kembali turun. Sinta menyalakan radio tua peninggalan ayahnya. Ia hanya ingin mendengar sesuatu yang menenangkan, musik, berita, apa saja. Tapi begitu jarinya memutar frekuensi, radio itu berdesis aneh, seperti ada gangguan listrik. Lalu terdengar suara yang membuat darahnya berhenti mengalir. Halo, Sinta? Sinta terdiam. Itu suara laki-laki. Serak, tapi jelas. Suara yang ia kenal betul. Raka? Bisiknya tak percaya. Kau dengar aku? Radio berdesis keras, lalu sunyi sejenak. Aku di sini, Sin, di jalan yang kau tahu, di antara dua dunia. Sinta gemetar. Raka, di mana kamu? Kau hidup. Tidak sepenuhnya. Tapi aku belum mati juga. Gerbangnya tertutup, tapi aku tersisa di dalamnya. Suara itu terdengar lirih, jauh, seperti berasal dari ujung terowongan panjang. Sin, dengarkan aku. Jalan ini belum benar-benar tertutup. Masih ada celah kecil dari dunia kalian. Seseorang mencoba membukanya lagi. Sinta menatap radio dengan napas tersengal. Siapa yang mau buka gerbang itu? Aku tidak tahu. Tapi setiap kali ada kecelakaan baru di kilometer 97, celah itu terbuka sedikit. Dan jika dibiarkan, semua akan kembali seperti dulu. Hening sejenak. Suara petir menggema di luar jendela. Sinta menatap liontin di meja, yang kini bergetar pelan. Sin. Iya, Raka. Jangan biarkan siapapun menyentuh liontin itu. Karena itu kuncinya. Kalau sampai rusak atau diambil, gerbang akan terbuka lagi. Suara itu memudar perlahan. Aku harus pergi, sinyalnya makin lemah. Kalau aku tak bisa bicara lagi, cari aku lewat frekuensi 970 FM. Lalu radio mati total. Sinta menatapnya lama, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Malam hujan dan mobil putih. Malam itu, sekitar pukul 11, Sinta masih belum bisa tidur. Di luar, suara hujan deras menutupi semua suara lain. Ia duduk di depan jendela, menatap tol yang terlihat samar dari kejauhan. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar, cepat dan tak terkendali. Dari kejauhan, ia melihat lampu putih melaju kencang di jalan tol. Brak, kilatan cahaya, diikuti bunyi benturan keras. Suara logam beradu, lalu hening. Sinta menjerit kecil. Ia tahu persis di mana mobil itu berhenti, sekitar kilometer 97. Tangannya gemetar saat memutar tombol radio lagi. Suara statis memenuhi ruangan. Ia mencari-cari, hingga jarumnya berhenti di angka 970 FM. Lalu suara itu kembali. Sin, aku di sini lagi. Sinta menahan napas. Raka, ada kecelakaan barusan. Aku melihatnya dari jendela. Aku tahu, aku merasakannya. Setiap jiwa yang terperangkap, menambah kekuatanku, tapi juga membuka celah gerbang. Raka, apa yang harus kulakukan? Kau harus menemukan sumber siaran ini. Frekuensi ini tidak berasal dari dunia kalian. Sinta memandang radio itu dengan ngeri. Tapi bagaimana aku menemukannya? Pergilah ke stasiun radio tua di Cikalong. Dulu ayahku sering siaran di sana, dan di sanalah aku pertama kali mendengar lagu itu. Lagu Jalan Panjang. Ya, lagu itu bukan sekadar nyanyian. Sin, itu mantra. Pemanggil arwah. Sinta memegang liontin erat-erat. Kalau aku ke sana, aku bisa menemuimu lagi. Mungkin, tapi hati-hati. Sari tidak sepenuhnya hilang. Suara petir kembali menggema, lalu frekuensi lenyap. Perjalanan ke stasiun tua. Keesokan paginya, Sinta mengemudi sendirian. Hujan masih turun rintik-rintik. Jalan menuju Cikalong terasa asing, sepi, dan berkabut. Setelah 1 jam perjalanan,
Ia tiba di depan bangunan tua dengan papan bertuliskan, Radio Citra Suara 970 FM. Bangunan itu tampak terbengkalai. Catnya mengelupas, jendela retak, dan pintu utamanya tergembok dari luar. Namun ketika Sinta menyentuh gagang pintu, gembok itu terbuka dengan sendirinya. Udara di dalam ruangan pengap dan lembab. Peralatan radio berdebu, tapi sebagian masih menyala. Lampu indikator berkedip pelan. Di dinding, tergantung foto hitam putih seorang pria tersenyum di depan mikrofon. Di bawahnya tertulis, Pratama, penyiar utama tahun 2009. Sinta tertegun. Itu ayah Raka. Tiba-tiba, mikrofon di meja berbunyi sendiri. Suara statis muncul. Lalu suara yang lembut, familiar. Selamat datang, Sinta. Sinta memutar tubuhnya. Tak ada siapapun di ruangan. Siapa kau? Aku, penjaga suara. Aku yang menjaga frekuensi ini tetap hidup. Dan sekarang, kau datang membawa kunci. Liontin di leher Sinta mulai bersinar. Kau, Sari? Kau benar. Tapi aku bukan lagi roh yang kau temui dulu. Aku bagian dari jalan itu sekarang. Dari bayangan di sudut ruangan, muncul siluet perempuan berambut panjang. Ia melangkah keluar perlahan. Wajahnya setengah terbakar, tapi matanya memancarkan cahaya biru seperti api kecil. Raka menutup gerbang, tapi tak menghapus lagu. Lagu itu masih hidup di frekuensi ini. Dan setiap kali seseorang memutarnya, gerbang sedikit terbuka. Sinta mundur perlahan. Aku tidak mau mendengarmu. Sari tersenyum. Tapi kau sudah mendengarnya, bukan? Mikrofon di meja menyala. Dari speaker tua terdengar lagu yang sama. Jalan panjang tak berujung. Sinta menutup telinganya. Berhenti. Berhenti. Tapi suara itu semakin keras. Seluruh ruangan bergetar. Dari dinding keluar kabut biru, membentuk pusaran seperti di gerbang dulu. Sari mendekat. Kembalikan liontin itu padaku. Sinta. Dunia ini bukan untuk manusia. Sinta menatap mikrofon, lalu liontin di tangannya. Dalam sekejap, ia mendapat ide. Ia melempar liontin itu ke meja siaran, lalu menyalakan tombol live. Kalau lagu ini membuka gerbang, katanya, biar dunia tahu, biar semua mendengarnya. Frekuensi 970 FM memancar ke seluruh Bandung. Lagu, Jalan Panjang Tak Berujung, terdengar di ratusan radio, mobil, dan rumah. Sari menjerit. Cahaya biru memancar kuat dari liontin. Apa yang kau lakukan? Sinta berteriak di tengah badai suara. Aku membebaskan semuanya. Cahaya memenuhi seluruh ruangan. Sari menjerit hingga suaranya lenyap. Radio pecah, listrik padam, dan semua menjadi gelap. Setelah siaran, keesokan harinya, berita di televisi lokal melaporkan gangguan aneh di Bandung. Ratusan radio mendadak menyiarkan lagu misterius di 970 FM, lalu mati bersamaan. Tidak ada penjelasan teknis. Di rumahnya, Sinta terbangun di lantai ruang tamu. Di meja, liontin bulan sabit kini benar-benar hancur, menjadi debu perak. Tapi dari radio kecil di pojok ruangan, suara lembut terdengar sebentar. Terima kasih, Sin. Sekarang semuanya tenang. Sinta tersenyum lemah. Ia tahu itu suara Raka. Lalu radio mati sepenuhnya. Ia menatap jendela. Jalan tol di kejauhan tampak sepi, sunyi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya tidak lagi diselimuti kabut. Kembali ke kilometer 97. Sudah 2 minggu sejak malam ketika lagu terkutuk itu mengudara di seluruh Bandung. Semua orang berbicara tentang gangguan aneh di radio, tapi tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Sinta berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa, namun setiap kali ia melewati jalan menuju Purwakarta, hatinya seperti diseret kembali ke tempat itu, kilometer 97. Suatu sore yang kelabu, Sinta mendapat pesan suara dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berdurasi 6 detik, tapi cukup untuk membuat tubuhnya kaku. Kau pikir semuanya sudah selesai, Sinta? Suara itu bukan milik Raka, bukan pula Sari. Suara itu berat, datar, seperti bukan manusia sama sekali. Seperti gema dari terowongan panjang. Sinta menggenggam ponselnya erat.
Ia tahu pesan itu bukan kebetulan. Dan di saat yang sama, dari jendela rumah, ia melihat kabut tebal mulai turun, padahal masih sore. Langit mendung, burung-burung terbang rendah. Di kejauhan, terdengar samar deru kendaraan dari arah tol. Kilometer 97, gumamnya lirih. Ada sesuatu di sana yang belum selesai. Perjalanan kembali. Keesokan harinya, Sinta memutuskan kembali ke jalan tol itu. Ia tahu ini gila, tapi bagian terdalam dari dirinya merasa seperti dipanggil. Ia menyetir pelan melewati gerbang tol pada larang. Langit tampak gelap meski jam baru menunjukkan pukul 3 sore. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang asing, seperti logam terbakar. Saat odometer mendekati angka 97, Sinta merasakan tekanan di dadanya, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kabut mulai menebal. Jalanan sepi. Tidak ada mobil lain. Hanya dirinya, mobil kecilnya, dan suara mesin yang terengah di tengah udara lembab. Tiba-tiba, radio di dashboard menyala sendiri. Frekuensinya 97.0 FM. Tak ada lagu, hanya desisan panjang, seperti napas seseorang di ujung saluran. Kau kembali. Sinta tersentak. Siapa kau? Kau membuka pintu itu, Sinta. Sekarang, kau harus menutupnya sepenuhnya. Pintu apa? Gerbang antara hidup dan mati. Raka menahannya, tapi ada satu roh yang belum pergi, penjaga jalan. Sinta menggigit bibirnya. Penjaga jalan? Roh yang pertama kali mengutuk tempat ini. Ia bukan korban, ia pelaku. Legenda penjaga jalan. Sinta berhenti di bahu jalan. Ia turun perlahan, udara di sekeliling terasa pekat dan dingin seperti di dalam gua. Kilometer 97 tampak berbeda kali ini. Pohon-pohon di pinggir tol seperti lebih gelap. Bayangannya panjang menutupi aspal. Tiba-tiba, di antara kabut, muncul sosok laki-laki tua berpakaian rompi pekerja jalan. Ia memegang bendera kuning lusuh, wajahnya tertutup topi, tapi dari bawah topi itu tampak sorot mata merah menyala. Kau tak seharusnya di sini, Nak, katanya dengan suara serak. Jalan ini bukan untuk yang masih bernapas. Sinta menelan ludah. Siapa Anda? Aku dulu yang membangun jalan ini. Aku yang pertama kali membuka tanahnya, membelah bukit, menembus batu. Tapi manusia serakah mereka tak tahu, di bawah tanah ini ada makam tua. Ia menatap ke arah jalan yang panjang dan lurus. Kami menggali tanpa izin. Mereka bilang hanya tanah kosong. Tapi malam itu, tanah ini menangis. Batu-batu retak, dan dari celahnya keluar asap hitam. Satu persatu pekerja mati, tapi proyek terus berjalan. Sinta bergidik. Jadi, Anda mati di sini? Tidak. Ia tersenyum tipis. Aku dikutuk untuk menjaga jalan ini. Selama ada yang melintas, aku akan ada. Tapi kini, kau telah membuka gerbang, dan arwah-arwah yang dulu terkurung mulai bebas. Sinta melangkah mundur. Aku tidak bermaksud membuka apapun. Aku hanya ingin menghentikan Sari. Laki-laki tua itu mengangkat wajahnya. Cahaya merah dari matanya memantul di kabut. Kau pikir satu lagu bisa menghapus kutukan? Kau salah, Nak. Lagu itu hanya pengikat. Dan ketika kau menyiarkannya ke seluruh kota, kau justru membangunkannya kembali. Sinta mematung. Hatinya bergetar hebat. Tidak, itu tidak mungkin. Sekarang, roh-roh itu mencari rumah baru. Dan tahu siapa yang mereka pilih. Lelaki itu mengulurkan tangannya, menunjuk tepat ke arah Sinta. Kau! Gerbang yang terbuka kembali. Tanah bergetar. Dari arah lembah, muncul kabut biru pekat, berputar membentuk pusaran besar di tengah jalan. Suara klakson samar terdengar, seperti ratusan mobil yang menabrak dalam waktu bersamaan. Sinta menjerit, menutup telinganya. Udara di sekitarnya berdenyut, seperti ribuan bisikan berusaha masuk ke pikirannya. Kami terjebak. Tolong kami. Kami tidak tahu jalan pulang. Wajah-wajah samar muncul di dalam kabut. Pengemudi, penumpang, anak kecil, semua dengan tatapan kosong, seperti boneka tanpa jiwa. Sinta berlutut, menahan sakit di kepalanya. Raka, di mana kamu?
Aku butuh bantuanmu. Suara radio di mobil kembali menyala, kali ini lebih kuat. Sinta, aku di sini. Raka, tolong aku. Dengarkan aku. Di bawah jalan itu, ada terowongan tua, sisa galian pertama. Di sanalah pusatnya. Kau harus menutupnya dari dalam. Bagaimana caranya? Gunakan liontin itu. Sinta menatap dadanya. Liontin itu sudah hancur. Tapi anehnya, kini cahaya perak muncul kembali di telapak tangannya. Membentuk kembali liontin bulan sabit dari debu yang terangkat ke udara. Raka, aku takut. Aku tahu. Tapi hanya kau yang bisa menutupnya. Sin, aku sudah tak punya tubuh. Sinta menatap kabut biru yang kini berputar semakin cepat. Di tengah pusaran itu, ia melihat celah di aspal. Menganga seperti mulut raksasa yang siap menelan segalanya. Dengan langkah gontai, ia mendekat. Di dalam terowongan. Sinta melompat masuk ke dalam celah itu. Ia terjatuh di lantai basah dan dingin, dikelilingi dinding batu tua penuh lumut. Suara gemuruh dari atas semakin jauh, digantikan oleh gema langkahnya sendiri. Di ujung terowongan, terlihat sinar biru yang berdenyut perlahan, seperti jantung yang berdetak. Ia mendekat, dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Sari berdiri di tengah lingkaran cahaya, tubuhnya kini utuh, tapi wajahnya kosong, tak berjiwa. Kau datang, bisiknya. Kau membuka jalan terakhir. Sinta menatapnya tajam. Aku akan menutupnya untuk selamanya. Kau pikir bisa? Gerbang ini bukan milikku, bukan milikmu. Ia milik mereka. Tiba-tiba, dari dinding terowongan muncul ratusan tangan pucat, meraih ke segala arah. Suara tangisan bergema di udara. Sinta berlari ke arah cahaya, mengangkat liontin itu tinggi-tinggi. Liontin itu memancarkan sinar kuat, membuat arwah-arwah itu mundur. Raka, bantu aku. Aku bersamamu, Sin. Suara Raka terdengar dari sekeliling, dan bayangannya muncul di belakangnya. Bukan sebagai manusia, tapi cahaya biru lembut. Ia memegang tangan Sinta dari belakang, mengarahkan liontin ke pusat lingkaran. Sekarang, katakan ini, jalan harus berakhir di sini. Sinta menatap cahaya di depannya. Jalan harus berakhir di sini. Terjadi ledakan cahaya. Seluruh terowongan bergetar. Sari menjerit keras, tubuhnya larut dalam cahaya, dan arwah-arwah di sekitarnya satu persatu memudar, seperti kabut tersapu angin. Raka memandang Sinta dengan senyum terakhir. Terima kasih, sekarang aku bisa pulang. Raka, jangan pergi. Kau sudah menutup gerbangnya. Jalan ini aman. Tapi ingat, Sin, jangan pernah biarkan seseorang membukanya lagi. Cahaya menelan segalanya. Dunia menjadi putih. Kembali ke permukaan. Ketika Sinta membuka mata, ia sudah berada di tepi jalan tol. Matahari pagi menyinari wajahnya. Tidak ada kabut, tidak ada suara, hanya burung-burung berkicau di kejauhan. Mobilnya terparkir rapi di bahu jalan, radio mati total. Ia berdiri, menatap papan kecil di tepi jalan. KM 97, Tol Cipularang. Sinta tersenyum lemah. Selamat jalan, Raka. Arwah di kilometer 97. Sudah sebulan berlalu sejak kejadian di terowongan tua itu. Tol Cipularang kembali ramai, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Truk-truk melaju membawa muatan, mobil pribadi berseliweran, dan kabut, yang dulu menjadi ciri khas kilometer 97, kini tak lagi turun sepekat dulu. Bagi orang-orang, tragedi di tol hanyalah berita lama yang perlahan dilupakan. Tapi bagi Sinta, setiap kali ia menatap jalan panjang itu, dadanya masih terasa sesak. Ia tahu betul, sesuatu di bawah aspal itu belum sepenuhnya tidur. Sinta kini bekerja di sebuah kafe kecil di Padalarang. Ia berusaha hidup normal, tersenyum pada pelanggan, menyapa teman kerja. Tapi setiap kali malam turun, ada saat-saat di mana ia mendengar sesuatu dari kejauhan. Suara bisikan, gema dari radio yang padam, atau kadang hanya bunyi langkah di luar jendela. Malam itu, ketika hujan turun deras, Sinta menutup kafe sendirian. Semua karyawan sudah pulang lebih dulu. Ia menggulung lengan bajunya, mematikan lampu satu persatu. Saat ia hendak menutup pintu,
Suara radio kecil di pojok dapur menyala sendiri. Frekuensi 97.0 FM. Sinta tertegun. Tidak, itu sudah berakhir. Suara serak terdengar dari radio, samar tapi jelas. Sinta, sudah waktunya kembali. Sinta menatap radio itu dengan napas memburu. Raka? Tidak ada jawaban. Hanya suara desisan panjang. Lalu, sebuah lagu mengalun pelan, versi berbeda dari lagu, Jalan Panjang Tak Berujung. Kali ini tanpa vokal, hanya melodi piano yang sendu. Panggilan dari jalan. Beberapa hari setelah itu, kejadian aneh mulai muncul kembali. Di berita lokal, dilaporkan bahwa di KM 97 kembali terjadi kecelakaan tunggal. Mobil terbakar tanpa sebab, namun tidak ditemukan korban di dalamnya, seolah pengemudi menghilang begitu saja. Sinta menatap layar TV di ruang tamunya, tubuhnya gemetar. Tidak mungkin, aku sudah menutupnya, aku sudah menutup gerbang itu. Tapi malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di jalan tol yang sepi, dikelilingi kabut biru. Di ujung jalan, tampak seseorang berdiri membelakanginya. Raka. Sosok itu berbalik, bukan Raka. Wajahnya pucat, kosong, dengan mata hitam legam dan senyum aneh. Ia melangkah mendekat, menatap Sinta dalam diam, lalu berbisik. Terima kasih sudah membukakan jalan kami. Sinta terbangun sambil menjerit. Napasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat. Di luar jendela, hujan turun deras. Tapi di sela suara rintiknya, terdengar samar suara klakson panjang dari kejauhan. Kembali ke tol. Sinta tahu satu hal. Jika ia tak kembali ke sana, kutukan itu akan berulang. Maka pada malam berikutnya, ia mengemudi lagi ke arah tol Cipularang. Udara malam itu dingin menggigit. Kabut mulai turun tipis, seperti napas yang kembali hidup. Ketika ia melewati gerbang tol, jam di mobilnya menunjukkan pukul 00.13. Tepat seperti malam pertama tragedi itu. Kalau memang ini belum selesai, bisiknya pada diri sendiri, aku akan mengakhirinya di tempat yang sama. Ketika jarum kilometernya menunjukkan angka 97, mesin mobil mendadak mati. Radio menyala sendiri, mengeluarkan suara yang kini sangat ia kenal. Kau kembali juga, Sinta. Suara itu bukan Raka. Bukan Sei. Bukan siapapun yang manusia. Kau menutup gerbangnya dari bawah. Tapi kau lupa sesuatu. Gerbang tidak pernah benar-benar tertutup, jika masih ada yang mengingat. Sinta menelan ludah. Apa maksudmu? Selama cerita ini diceritakan, selama orang-orang membicarakannya, jalan ini akan tetap hidup. Karena jalan ini bukan hanya tempat. Ia makhluk. Suara itu tawa pelan, bergema seperti datang dari semua arah. Dan kini, kau, yang paling mengingatnya, akan menjadi bagiannya. Kabut hidup. Tanah bergetar. Dari arah depan, kabut tebal muncul lagi, lebih cepat dari sebelumnya, lebih pekat dari malam manapun. Sinta keluar dari mobil, mencoba melawan rasa takut yang mencengkeram. Ia berdiri di tengah jalan tol yang kini berubah. Garis putih di aspal mulai retak, seperti urat nadi yang menyala biru. Suara mesin, klakson, dan tangisan bergema bersamaan, seperti ratusan kendaraan menabrak di saat yang sama. Dari kabut, muncul wajah-wajah yang dulu ia lihat di terowongan, roh-roh pengemudi yang terjebak antara hidup dan mati. Tapi kali ini, mereka tidak merintih. Mereka berjalan menuju dirinya. Kau yang membuka jalan. Kau yang membawa kami kembali. Sekarang kau harus tinggal. Sinta menjerit, mundur beberapa langkah. Liontin di lehernya, yang sudah hancur namun entah bagaimana kembali terbentuk, berdenyut hebat, memancarkan cahaya biru. Dari dalam cahaya itu, muncul siluet samar Raka. Sinta, jangan lawan mereka dengan takut. Lawan dengan penolakan. Kau bukan bagian dari jalan ini. Sinta menatapnya dengan air mata mengalir. Tapi mereka tidak akan berhenti. Kalau begitu, jadilah penjaga. Tapi bukan seperti mereka. Jangan menyesatkan. Lindungi jalan ini agar tidak ada lagi yang terjebak. Sinta memejamkan mata. Cahaya dari liontin semakin terang hingga menembus kabut. Satu persatu arwah berhenti, menatapnya, lalu perlahan memudar. Kabut mereda.
Langit mulai bersih. Tapi ketika Sinta membuka mata, Raka sudah tidak ada. Dan tubuhnya terasa ringan. Ia menatap tangannya, transparan. Tidak aku. Suara radio di mobil kembali menyala untuk terakhir kalinya. Terima kasih, Sinta, sekarang kau yang menjaga jalan ini. Pagi di kilometer 97. Keesokan paginya, petugas patroli tol menemukan sebuah mobil putih terparkir rapi di bahu jalan kilometer 97. Mesinnya mati, tapi radio menyala pelan, memainkan siaran statis tanpa suara. Tidak ada pengemudi. Tidak ada jejak langkah di sekitar. Namun di kaca depan, tertulis kabur oleh embun. Jalan harus berakhir di sini. Petugas hanya menganggapnya coretan iseng. Mobil itu akhirnya diangkut ke pos. Tapi sejak hari itu, beberapa pengemudi melapor hal aneh. Setiap kali melewati KM 97 pada tengah malam, mereka melihat seorang perempuan berdiri di tepi jalan, mengenakan jaket coklat muda, menatap lurus ke arah mobil yang melintas. Kadang ia melambai pelan, seolah ingin memperingatkan. Dan anehnya setelah itu, tak satu pun pengemudi mengalami kecelakaan di titik itu lagi. Epilog. Bertahun-tahun kemudian, kisah itu menjadi legenda. Orang-orang menyebut perempuan itu sebagai penjaga baru Cipularang. Tak ada yang tahu siapa namanya, dari mana asalnya, atau kemana perginya setelah fajar datang. Namun bagi mereka yang peka, ketika kabut turun dan jarum kilometer menunjuk angka 97, kadang terdengar bisikan lembut di radio mobil. Jalan ini aman. Aku di sini. Dan di luar sana, di antara gemuruh mesin dan cahaya lampu, bayangan seorang perempuan berdiri diam di bahu jalan. Menjaga, dalam kesunyian yang abadi.